很喜欢聂离吧？紫云，我看，不过事到如。 Halo guys, welcome back to channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Tales of Demon Age God part ke-34. Part ini akan diperlihatkan bagaimana Nili akan melihat pemenangan yang sangat mantap di depan matanya. Yang paling epic di part ini adalah ketika Lord Nili sangat kecewa dengan perkataan yang Jiun ucapkan. Pastinya yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi, oke? Melanjutkan di part sebelumnya, Nili berkata, roh iblis kera nampaknya tak berguna untuk gurunya. Daripada itu, guru Nili memberikan roh iblis kera pada Raja Kota, yang tentunya sebagai mahar untuk Jiun. Raja Kota yang mendengarnya, ia pun menduga bahwa ini adalah ide Nili sendiri. Namun Nili mengatakan bahwa ini benar pesan dari gurunya, dan ia tidak berani menyembunyikan sesuatu yang berharga dari gurunya. 在没有他老人家许可，聂离，这是不是你自己想出来？我也不敢瞒着他送出这么珍贵的东西啊。 Mendengar hal itu, Raja Kota berpikir, mungkin ini benar dari guru Nili. Ia juga menjadi serba salah kalau tidak menerimanya, ia takut menyinggung guru Nili. Nili juga menambahkan jika Raja Kota menyerap roh iblis kera, maka Raja Kota akan naik ke tingkat legenda. Ditambah lagi jika Kota Glory memiliki 2 tingkat legenda, maka melawan serangan gelombang binatang tidak begitu berbahaya. 就一步踏入传奇境界了。要是光辉之城，哎。 岳父大人要是融合了，那下次再遭遇受潮，就不会那么凶险万分了。 Raja Kota menyadari tidak buruk juga memiliki roh iblis keras salju. Kemudian Raja Kota berkata ia tidak bisa memutuskan pernikahan. Daripada itu Jiunlah yang harus memutuskannya. Nili yang mendengarnya, ia pun berkata masalah Jiun ia akan mengurusnya. Setelah hal itu Nili pun pamit pada Raja Kota. 那就行，紫云那里您就放心吧。若云儿不愿意。 我绝对不会强迫他。 Raja Kota pun menyadari bahwa roh iblis naganya adalah roh iblis yang langka, namun tidak bisa dibandingkan dengan roh iblis kera. Dan setelah Raja Kota menyerapnya, ia akan naik ke tingkat legenda. 还是无法相提并论。我必定能够进阶传奇。 Sementara itu, Shen Hong menjadi sangat kesal pada Raja Kota. Kenapa ia yang menjadi penguasa kota? Ditambah lagi Ye Zong menikahi wanita tercantik di kota Glory. Shen Hong pun bertekad ia akan membunuh Raja Kota. Seperti ia meracuni istri Ye Zong sampai ia meninggal. 一个人占了，总有一天法器一样。 Ia juga menjadi kesal pada Nili. Dikarenakan sejak munculnya Nili, keluarga Krama tidak bisa bergerak bebas. Tak begitu lama, ajudannya pun melapor bahwa Raja Kota mengadakan pertemuan para patriark dan akan membahas tentang serangan gelombang binatang sebelumnya. Shen Hong yang mendengarnya, ia harus datang ke pertemuan ini. Kalau tidak, keluarganya akan semakin dicurigai. Ia juga berkata beberapa rencananya harus dilakukan lebih awal. 恐怕会落人话柄。我神圣世家现在处境微妙，这话是该提前执行了。 Di sisi lain, Jiun sedang mengobati Ning Er. Ia pun mengingat ketika Ning Er diselamatkan oleh Nili. Jiun pun mengatakan bahwa Ning Er menyukai Nili, dan itu sama seperti dirinya. Namun, Jiun sadar ia tidak bisa seperti Ning Er yang berkorban segalanya untuk Nili. 说实话，当初聂离对我死缠烂，过事到如今，我终于明白，聂离甚至对他产生了那么一些好感，一切甚至是不惜性命的喜欢。 Jiun juga berkata kalau angin salju akan menjadi kacau jika ia menikahi Nili. Tak begitu lama, Nili pun muncul dan menanyakan kabar mereka berdua. Di saat itu, Nili pun melihat pemandangan yang sangat mantap di depan matanya. 现在是属于我们姐妹俩的时间。紫云、宁儿，你们怎么？
Jiun yang tahu akan hal itu, ia pun langsung mengusir Nili. Jiun pun berkata Nili selalu melakukan hal bodoh dan ia harus memberi pelajaran kepada Nili. 滚出去！ 子曰、宁儿，你们怎么样了？ 这种没谱的事情，不好好教训一下是不行的。 Ning Er yang mendengarnya, ia justru membela Nili dikarenakan Nili sangat mengkhawatirkan mereka. Jiun pun mengatakan Ning Er belum menjadi istri Nili. Namun kenapa ia membela Nili? Ning Er yang mendengar hal itu, ia pun bergumam, apakah ia layak menjadi istri Nili? Jiun yang melihat Ning Er seperti itu, ia pun tahu Ning Er menjadi wanita lembut ketika ia jatuh cinta kepada Nili. Sedangkan Jiun adalah putri raja kota yang memiliki tanggung jawab yang besar. Sementara itu, Nili membayangkan pemandangan mantap yang baru saja ia lihat tadi. 把所有的一切都奉献给对方，我的女儿有太多的指责和顾虑。就算被暴打一顿，也是物超所值。 Ia juga bergumam di kehidupan sebelumnya ia dan Jiun saling mencintai. Setelah Nili terlahir kembali, perasaannya tak berubah kepada Jiun. Sedangkan Ning Er tidak memiliki hubungan apapun dengan Nili di kehidupan sebelumnya. Hanya karena menolong Ning Er saat itu, sekarang Ning Er menyukai Nili. Nili pun menjadi bingung apa yang harus ia lakukan. Nili berkata ia akan menyelesaikan hal itu di masa mendatang. 好的事情就交给未来去解决吧。 Tak begitu lama, Jiun pun mendatangi Nili. Ia mengatakan Nili tidak bisa tinggal di halamannya lagi. Jiun pun beralasan Nili adalah orang luar. 子曰，啊，为什么？ 我是风雪世家的面河村， 哎，可是你父亲也 人在自己的别院中，要是被其他世家的人知， Ditambah lagi formasi area iblis sudah selesai dibuat dan tidak ada alasan lagi untuk tinggal di sini. Jiun juga berkata Nili tidak boleh datang ke halamannya lagi, dan itu tanpa seizinnya. Nili yang mendengar hal tersebut, ia pun meminta maaf atas kejadian tadi. Namun Jiun berkata ini bukan karena kejadian tadi. Ia memberitahu bahwa Nili sama dengan Yehan yang menggunakannya sebagai loncatan untuk menjadi raja kota. Nili yang mendengarnya, ia pun tidak menyangka bahwa Jiun akan berpikiran seperti itu. 仅仅是把我当成上位的垫脚石罢了。 的掌权者，不是吗？娶了我，就可以顺理成章地登上城主。你真的觉得我稀罕什么狗屁城主之位？ Jiun juga mengatakan Nili hanya dari keluarga miskin Tianhe yang bermimpi menikahi putri raja kota. Hal itu pun membuat Nili terkejut. Kenapa Jiun tiba-tiba mengatakan ini? Ia juga bergumam bahwa yang dikatakan Jiun ada benarnya. 这根本不像他，但他说。 俺世家的穷小子，又怎么配得上城主的女儿？ Kemudian Jiun pun mengusir Nili dan juga menyuruh membawa barang-barangnya. Mendengar itu, Nili pun berkata, selain Jiun tidak ada yang ia pedulikan lagi. Setelah hal tersebut, Nili pun langsung pergi dengan perasaannya yang kecewa kepada Jiun. 城主府中已经没有让我在乎的随意气质，又有什么是值得带走？ Pastinya bersambung di part 35 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua The Last of the Moon Asgard part ke-34. Di ending episode ini kita pun diperlihatkan bagaimana rasanya Lord ini sangat kecewa dengan perkataan yang diucapkan oleh Jiun. Dan apakah Lord Nili mampu untuk mendapatkan hati Jiun kembali? Pastinya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nampaknya Jiun mengatakan hal itu dikarenakan ia ingin menyatukan Nili bersama Ning Er. Tapi mungkin akhirnya Jiun akan tetap bersama Nili kayaknya sih ya. Karena Lord Nili pantang menyerah untuk mendapatkan cintanya. Kedepannya pasti akan lebih seru, oke? Admin juga berterima kasih buat kalian yang selalu mengikuti series ini dan selalu mensupport dari admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat berkeluarga di sana, oke? Untuk itu, agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe ya.
agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.